Shalom, kita ada di zaman kerasulan. Ada banyak urapan kerasulan yang Tuhan ingin curahkan. Ada banyak berkat dari kerasulan yang Tuhan ingin curahkan. Saya berdoa supaya kita menangkap apa itu kerasulan. Mari kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Untuk melayani, untuk memimpin, untuk menyembuhkan, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, apa yang Tuhan mau berikan buat kita? Ada 5 jawatan saudara yang terkenal. Yang pertama adalah rasul, dilambangkan dengan jempol saudara. Dan kemudian nabi dilambangkan dengan ibu jari atau telunjuk, karena seringkali berkata, hai bertobatlah. Kemudian yang paling tinggi dilambangkan saudara sebagai penginjil, karena mereka selalu bicara saudara ya, menarik perhatian. Dan kemudian yang jari manis dilambangkan sebagai gembala, sebagai mereka yang selalu manis di hadapan Tuhan dan manusia, menggembalakan dengan lembut begitu banyak orang. Dan yang terakhir adalah pengajar. Kelihatannya simpel, tapi ini bisa masuk sangat banyak dan dalam, dan itulah pengajar. Tetapi kita tahu yang namanya jempol bisa bersentuhan dengan semuanya. Saudara, hanya jempol yang bersentuhan dengan semuanya. Apa artinya? Kerasulan bersentuhan dengan segala aspek. Bersentuhan dengan kenabian, bersentuhan dengan penginjil, bersentuhan dengan penggembalaan, dan bersentuhan dengan pengajaran. Dan ini yang Tuhan mau berikan buat semua kita. Kalau rasulnya adalah mereka yang sudah terbukti, adalah mereka yang memimpin, adalah mereka saudara yang mungkin mempunyai banyak gereja dan membuka cabang-cabang di segala macam tempat dari zaman ke zaman. Tetapi ada urapan kerasulan yang Tuhan ingin berikan, dan semua anak-anak Tuhan harus menikmati. Apa itu urapan kerasulan? Saudara, pada waktu kita mulai mendengar suara Tuhan, dan dalam hidup kita dipimpin oleh suara Tuhan, itulah urapan kerasulan. Dan kita sangat membutuhkan saudara. Kita membutuhkan untuk menggabungkan semuanya. Antara suara Tuhan, kuasa penginjilan, saudara, pengembalaan dan pengajaran di dalam diri kita. Pada waktu kita menggabungkan, maka inilah urapan kerasulan. Saya berdoa hari-hari ini kita tidak bisa sadar atau tidak sadar menyepelekan suara Tuhan. Saudara, tanpa suara Tuhan engkau dalam bekerja, dalam keadaan saudara mungkin nyetir, ataupun di dalam keluarga, engkau akan mengalami banyak masalah. Tetapi pada saat kita melibatkan Tuhan dengan urapan kerasulan, maka kita akan melihat anugerah yang besar. Saya bersaksi, hari itu saya naik mobil biasa saudara, dan jalanan kosong. Ada 3 jalur persis di depan saya. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan bilang gini, pindah jalur. Dan itu jalur kosong banget, oke banget. Tapi Tuhan bilang pindah jalur. Dan kami pindah jalur. Ternyata begitu pindah jalur, memang di depan itu melambat saudara. Dan tiba-tiba ada sebuah truk sangat besar. Dan dia menabrak, tidak bisa merem. Saya tidak tahu apakah karena remnya blong atau karena sesuatu yang lain. Dalam hitungan mungkin cuma 1-2 menit, dia menabrak semua yang di jalur yang saya sebelumnya saudara berada. Itu tabrakan berantai. Tetapi saya jalan terus dan tidak ada masalah sama sekali. Saudara, seandainya hari itu saya tidak mendengar suara Tuhan, seandainya hari itu saudara saya tidak menangkap dan tidak bergerak dengan tepat, maka saudara saya akan terkena yang namanya tabrakan beruntun. Sekali lagi, itu adalah urapan kenabian yang ada di dalam kerasulan. Tetapi saudara, setiap kali kita bersaksi kepada siapapun, maka itu juga urapan kerasulan yang ada di dalam penginjilan. Dan setiap kali kita bergaul dan menyapa saudara, antara anak kita, suami kita gembalakan untuk mereka mengenal Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang baru ini, saya bersyukur sekali bahwa kami sekeluarga, saya, anak saya, menantu, 2 cucu saya, tetapi sopir dan semua pembantu, kami ikut saudara perang di samudera. Betapa ajaibnya semua on position.
Semua saudara membantu memasak, semua membantu mengangkat banner, semua membantu saudara ya untuk peperangan. Cucu saya menari, saudara kami deklarasi, dan tidak dalam keadaan yang sebenarnya tidak optimal atau tidak saudara benar-benar oke. Karena ada banyak kamar mandi yang bau, ada banyak saudara tempat-tempat yang sebenarnya AC-nya tidak berfungsi dan sangat panas, kecoaknya juga banyak. Tetapi saya melihat kami semua bersuka cita. Karena apa? Penggembalaan. Mereka sudah biasa, saudara. Mereka mengerti bahwa pada waktu mereka meletakkan sedikit buat Tuhan, pada waktu kami berdoa, pada waktu kami menginjil, pada waktu kami berbagi buat banyak orang, itu adalah anugerah. Itu adalah investasi. Kalau saudara memberi, hilang, saudara ya. Tapi kalau investasi, kita mendapat lagi berlipat kali ganda. Dan setiap apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tetapi kita punya investasi dalam kerajaan Allah. Saudara, dan mereka sangat mengerti apa yang dilakukan. Cucu saya tahu artinya mengangkat banner, menghadapi peperangan dengan kuasa kegelapan. Why? Karena ada pengajaran. Itulah pada waktu satu keluarga, satu pelayanan, saudara memakai pengurapan kerasulan. Maka itu akan komplit. Itu akan menjangkau sangat banyak. Ada beberapa kesaksian yang luar biasa. Kami satu kapal dengan banyak dari saudara-saudara kita. Dan mereka itu ternyata beberapa sangat-sangat mepet soal keuangan. Bahkan mereka berpikir mereka masuk ke sana tanpa saudara ya membeli saudara makanan. Mereka tidak punya uang sisa. Mereka cuma berkata mereka ikut truk. Dan mereka berkata ya sudah, saya nebeng di truk dan tidak tahu nanti makannya di sana. Dan ketika kami mulai membagikan makanan, mereka menangis. Pada waktu kami membagikan buah, mereka sangat bersuka cita. Mereka ikut kebaktian dan mereka berkata ini adalah perayaan bukan kebaktian. Sebuah seremonial. Dan mereka berkata wow, ya, tidak pernah mereka melihat yang seperti ini. Mereka berkata ini benar-benar sebuah perjalanan di mana mereka menikmati perayaan demi perayaan. Mereka menikmati makanan, mereka menikmati saudara pujian, mereka mengangkat tangan, ikut mengangkat tangan, mereka ikut bergandeng tangan. Saudara, dan mereka berkata mereka sangat diberkati. Mereka didoakan dan mereka menangis. Seringkali saudara, apa yang kita pikir kecil, mungkin buat banyak orang susah sekali atau mungkin ragu-ragu dan takut untuk membagikan makanan. Tahukah saudara, ada banyak orang yang sentuhan kita satu pisang bisa membuat mereka bahagia, bisa membuat mereka tersenyum, bisa merasa dikasihi. Mereka benar-benar didoakan sangat. Saudara cuma dipegang dan kemudian didoakan. Cuma saudara kita tepuk dan beri salam. Dan ternyata itu berdampak luar biasa. Beberapa bercerita kepada saya bagaimana mereka saudara butuh untuk didoakan. Mereka mengalami masalah di pekerjaannya. Mereka mengalami masalah di keluarganya. Dan begitu didoakan mereka merasa tenang. Dia berkata selama ini mereka tidak pernah mengalami ketenangan. Dan tidak pernah merasakan. Dan tidak pernah juga ada yang menawarkan didoakan. Sekali lagi, mari jalani urapan kerasulan dalam hidup saudara. Ada urapan itu diberikan buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara, urapan itu diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Kita ada di zaman kerasulan. Dan saya berdoa saudara aktifkan itu. Maka saudara menerima kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.